Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok satu yang beranggota Kaisar Julia Rahman, Arianto Prasetyo, Ramadan Wisaputra, Muhammad Rifki Ramadan, dan Muhammad Adrian Nur Alfiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari observasi kami, yaitu kemudahan dan manfaat penggunaan aplikasi ChatGPT yang berpengaruh terhadap pola pikir mahasiswa BSI Margonda, khususnya jurusan Sistem Informasi angkatan 2023. Di sini ada identitas menterian kami dan selanjutnya ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Rifki Ramadan. Oke, saya akan menjelaskan pendahuluan. Di sini teknologi AI sudah mulai berkembang pesat, bahkan juga memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor dan bidang, mengimplementasikan pada pendidikan, industri, dan juga produktivitas sampai saat ini. Teknologi dan informasi telah berkembang dengan sangat cepat sehingga dapat mempengaruhi aspek dalam kehidupan individu. Kita lihat bahwa banyak sekarang mahasiswa itu memakai e-learning sebagai media pembelajaran. Di zaman sekarang, teknologi juga sudah menjadi bagian penting dari menjalankan sebagian besar aktivitas sehari-hari. Pertama, ada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kemudahan dalam variabel X1 menggunakan ChatGPT terhadap pola pikir mahasiswa itu variabel Y. Dan sini kita lihat juga apakah terdapat pengaruh manfaat menggunakan ChatGPT di variabel X2 terhadap pola pikir mahasiswa di variabel Y. Terus kita bisa lihat juga kan di sini banyak ada kemudahan dan manfaat ya terhadap ChatGPT di variabel X1 dan X2. Oleh karena itu, keberadaan ChatGPT perlu ditangani dengan baik walaupun banyak manfaat yang diperoleh dengan ChatGPT. Oke, di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Yang pertama ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian, kemudahan dan manfaat dalam aplikasi ChatGPT yang mempengaruhi pola pikir mahasiswa. Di sini ada studi kasus. Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Sistem Informasi angkatan 2023 dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini ada yang pertama mengidentifikasi masalah, lalu ada pencarian literatur, pengumpulan data, uji validasi dan reliabilitas, dan ada analisa regresi linear berganda, lalu ada penguji hasil dan kesimpulan. Penelitian. Yang pertama ada mengamati dan menelaah objek secara cermat untuk mendapatkan informasi. Lalu ada mengidentifikasi masalah, menentukan problematika yang akan diteliti. Dan ada pencarian literatur, mengumpulkan data dan pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian. Lalu ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa UPSI jurusan Sistem Informasi angkatan 2023, dan ada uji validasi dan reliabilitas, menguji pertanyaan pada kuesioner efektif untuk diproses lebih lanjut. Dan di sini ada analisa regresi linear berganda, mengukur besar pengaruh antara dua variabel X terhadap variabel Y. Dan ada pengujian hasil data akan diuji menggunakan aplikasi SPSS untuk menentukan hasil pemecahan perhitungan regresi linear. Dan yang terakhir ada kesimpulan mengambil hasil akhir dalam suatu hasil pada perhitungan regresi linear. Untuk selanjutnya yaitu pengumpulan data, populasi, dan sampel. Metode pengumpulan data di sini tuh yang pertama pengumpulan data utama. Kita di sini untuk mengumpulkan data utama itu menggunakan kuesioner untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk kepentingan penelitian agar penelitian memperoleh keakuratan. Lalu di sini ada populasi. Di dalam penelitian ini terdapat data populasi yang digunakan berasal dari pengumpulan kuesioner yang dibagikan kepada 28 mahasiswa BSI Margonda Depok yang berjurusan Sistem Informasi. Selanjutnya itu ada sampel. Di dalam penelitian ini kita menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa BSI Margonda Depok jurusan Sistem Informasi yang diambil sebanyak 74 mahasiswa. Dan untuk rumusnya ini di sini ada N besar yang berartikan itu populasi. Untuk E-nya itu tingkat error. Di sini kita mengambil tingkat errornya itu 10%. Yang yang menghasilkan itu di sini sampelnya 74.
Di sini ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini data penggunaan ChatGPT diperoleh melalui pengisian kuesioner dengan skala Likert pada 74 orang mahasiswa sistem informasi angkatan 2023 Universitas Bina Sarana Informatika Margonda Depok. Di sini ada uji asumsi klasik, uji normalitas. Berdasarkan output pada gambar, terlihat kurva membentuk lonceng yang dimana tidak memiliki kemelencekan baik sisi kiri maupun kanan, yang berarti data tersebut terdistribusi dengan normal. Di sini yang kedua ada metode grafik normal probability plots. Berdasarkan output pada gambar tersebut, normal plot titik-titik yang tersebar pada sekitaran garis diagonal meski ada yang memiliki jarak, namun tidak terlalu jauh dari garis diagonal, sehingga berdasarkan grafik ini data terdistribusi normal. Yang ketiga ada metode Kolmogorov-Smirnov hipotesis dalam ujian normalitas. Yang pertama ada H0 null hipotesis, yang berarti residual berdistribusi normal, dan H1 alternatif hipotesis, yang berarti residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas berdasarkan KS atau Kolmogorov-Smirnov nilai asimsik ada dua Taylor sebesar 0,145, memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan data yang dikumpulkan terdistribusi dengan normal. Jadi hipotesis dalam uji normalitas yang diterima adalah H0, yang berarti residual berdistribusi normal. Sini ada uji multikolinearitas. Berdasarkan uji multikolinearitas pada gambar ini, nilai toleransi sebesar 0,959. Memiliki nilai lebih besar dari 0,1 adalah 0,95, lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai fifth 1,042 lebih kecil dari 10. Dari nilai tersebut terbukti bahwa tidak ada gejala multikolinearitas, sehingga tidak ada hubungan antar variabel bebas X1 dan X2 yang mempengaruhi variabel terkait Y. Untuk yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Yang pertama itu ada metode grafik. Berdasarkan gambar di atas ini kita dapat lihat bahwa penyebaran pada titik-titik dalam grafik scatter plotnya itu menyebar secara acak dan tidak memiliki pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari sampel yang bersifat homogen. Lalu selanjutnya itu ada metode Glaser. Untuk metode Glaser ini kita bisa lihat untuk variabel X1-nya itu memiliki nilai signifikan 0,677, dan untuk variabel X2-nya itu kita dapat lihat signifikannya 0,721. Keduanya itu memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05, sehingga bisa dipastikan bahwa X1 dan X2-nya itu tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dan dapat disimpulkan model regresi memenuhi dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada analisis regresi linear. Di sini ada tabel nilai konstan sebesar 8,541 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada terpengaruh dari variabel X1 dan X2, maka pola pikir variabel Y sebesar 8,41. Nilai variabel X sebesar 0,74 bernilai positif ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka nilai Y akan meningkat sebesar 0,74 unit dengan asumsi variabel bernilai 0. Jadi kalau X1-nya doang yang ditambahin 1 akan meningkat sebesar 0,7 tanpa variabel X2 ditambah juga dengan 1 satuan. Nilai variabel X2 sebesar 0,565 bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka nilai Y akan meningkat sebesar 0,565. Dengan asumsi variabel lain
bernilai 0 secara sistematis. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan 8,541 ditambah 0,074 X1 dan X2 0,565. Tabel Convergence di sini, tabel ini menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2, di mana hipotesis 1 yaitu kemudahan berpengaruh dengan pola pikir mahasiswa, dan X2 yaitu manfaat berpengaruh terhadap pola pikir mahasiswa. Di sini bisa dilihat X1 sebesar 1,164, lebih kecil daripada tabel yaitu 1,99348. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 itu yaitu kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabelnya yaitu pola pikir mahasiswa. Dan bisa dilihat variabel X2 sebesar 7,389 lebih besar daripada tabel yaitu 1,19938. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 yaitu manfaat aplikasi ChatGPT berpengaruh sangat signifikan terhadap pola pikir mahasiswa. Jadi di sini yang mendominasi yaitu X2 yaitu manfaat aplikasi ChatGPT yang berpengaruh terhadap pola pikir mahasiswa. Jadi yang diterima yaitu hipotesis yang kedua. Selanjutnya ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini adalah pengujian hipotesis ketiga pada kolom F dan SIG. Pada tabel ANOVA terdapat bahwa nilai F hitung 30,973 lebih besar dari F tabel sebesar 3,12. 3,12 adalah standar untuk menghitung F tabel dalam jumlah populasi 74. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas, kemudahan dan manfaat berpengaruh terhadap variabel pola pikir mahasiswa. Selanjutnya tabel model summary di sini. Pada kolom R square terdapat nilai sebesar 0,466. Jika dikonversikan persentase menjadi 46,6%, maka sumbangan variabel kemudahan dan manfaat dalam mempengaruhi variabel pola pikir mahasiswa memberikan nilai sebesar 46,6%. Kemudian 53,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Dari hasil perhitungan menggunakan algoritma regresi linier dan hasil uji asumsi klasik, bahwa manfaat lebih berpengaruh signifikan terhadap pola pikir mahasiswa BSI jurusan Sistem Informasi angkatan 2023. Dalam hal ini, manfaat ChatGPT seperti dengan bantuan ChatGPT mahasiswa BSI Sistem Informasi angkatan 2003 tidak merasa kesulitan saat mengerjakan tugas serta memberikan penjelasan yang membantu memahami letak kesalahan. Tidak terasa kesulitan dalam mengerjakan tugas menjadi kunci memahami penjelasan yang diberikan ChatGPT. Dalam kemudahan, yaitu di variabel X1, tidak terlalu berpengaruh terhadap pola pikir mahasiswa, karena kemudahan tidak mengubah cara berpikir mahasiswa. Meskipun ChatGPT mempermudah mendapatkan informasi, jawaban, dan menyelesaikan tugas, hal ini tidak membuat pola pikir mahasiswa berubah, seperti berpikir secara kreatif. Artinya pola pikir tidak selamanya dipengaruhi oleh kemudahan, tetapi pola pikir bergantung dengan cara penggunaannya. Karena ChatGPT meningkatkan efisiensi proses kreativitas teknologi ini memungkinkan mahasiswa untuk lebih cepat mendapatkan informasi atau saran tentang cara menyelesaikan masalah yang dapat mempercepat proses berpikir dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk kreativitas informasi. Sebaliknya, kemudahan penggunaan ChatGPT pada variabel X1 tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan pola pikir mahasiswa, karena meskipun ChatGPT mempermudah pencarian informasi dan penyelesaian tugas, hal ini tidak mengarah pada perubahan pola pikir kreatif. Pola pikir mahasiswa lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka menggunakan teknologi ini, bukan hanya kemudahan yang ditawarkan. ChatGPT dapat meningkatkan efisiensi proses berpikir dan memberikan lebih banyak waktu bagi mahasiswa untuk berpikir kreatif, namun hanya jika digunakan dengan bijaksana. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memanfaatkan ChatGPT secara strategis, tidak hanya untuk menyelesaikan tugas, tapi juga untuk mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif.
Oke, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manfaat penggunaan ChatGPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir mahasiswa BSI jurusan Sistem Informasi pada angkatan 2023. Manfaat yang dirasakan seperti kemudahan dalam menyelesaikan tugas dan pemahaman yang lebih baik melalui penjelasan yang diberikan berkontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pemrosesan informasi. Sebaliknya, kemudahan penggunaan ChatGPT pada variabel X1 tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan pola pikir mahasiswa karena meskipun ChatGPT mempermudah pencarian informasi dan penyelesaian tugas, hal ini tidak mengarah pada perubahan pola pikir kreatif. Pola pikir mahasiswa lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka menggunakan teknologi ini, bukan hanya kemudahan yang ditawarkannya. ChatGPT dapat meningkatkan efisiensi proses berpikir dan memberikan lebih banyak waktu bagi mahasiswa untuk berpikir kreatif, namun hanya jika digunakan dengan bijaksana. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memanfaatkan ChatGPT secara strategis, tidak hanya untuk menyelesaikan tugas, tapi juga mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Demikian kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.